Soal nomor 6, balok bermasa 2 kg meluncur mula-mula diam pada sebuah bidang miring seperti pada gambar. Masa itu adalah M ya, M-nya sama dengan 2 kg. Di sini meluncur dari atas sini sampai ke bawah. Tentukan perbandingan energi potensial dan energi kinetik di titik M. Ditanyakan itu perbandingan itu berarti EP dari potensial ya per EK di titik M di sini. Nah, ini tinggal kita masukkan aja ke rumusnya ya. EP itu rumusnya MGH. H-nya berarti kalau misalkan ini H1 yang dari sini sampai ke sini. Yang ini kita misalkan H2. Berarti MGH-nya MGH2 karena yang ditanyanya itu di titik M di sini. Per EK itu setengah MV kuadrat. Nah, kemudian V-nya ini dia kan meluncur dari awalnya diam sampai ke sini ya. Nah, berarti V-nya ini bisa pakai rumus, kita carinya pakai akar 2GH. Karena ini ada H1 sama H2, di sini jadi delta H. Ya, jadi ini MGH 2 per ini setengah M, V-nya kita ganti jadi akar 2GH, akar 2G delta H ya. Akar 2G delta H, jangan lupa di kuadrat. Ini kita dapat MGH2 per setengah M. Kalau akar di kuadrat kan akarnya hilang ya, berarti jadi 2G delta H. Yang sama bisa kita coret. Pertama ini 2 sama 2 bisa dicoret. Ada M sama M, G sama G. Maka sisanya tinggal H2 per delta H. Nah, nanti kalau misalkan atau ngerjain soal boleh langsung pakai rumus ini. Boleh langsung pakai rumus yang ini ya. Jadi EP per EK sama dengan H2 per delta H. H2 nya yang mana? H2 nya itu yang ini 1/3H nih, 1/3H. Delta H nya yang mana? Delta H nya berarti H1 kurangi H2, H dikurangi 1/3H. Kita cari dulu delta H nya ya. Ini H1 kurang H2, H1 nya itu ini H dikurangi 1/3H. Mungkin nanti di soal bisa juga bentuknya angka ya, lebih mudah dikuranginya. Kalau ini tinggal disamakan penyebut, ini berarti jadi 3H dikurangi H ya, jadinya 2H per 3. Jadi delta H nya itu 2H per 3. Yang sama boleh kita coret. Pertama nih ada H. Yang di bawah sama-sama 3 boleh dicoret. Maka sisanya tinggal yang atas sisa 1, yang bawah sisa 2. Jadi jawabannya 1/2. 1/2. Soal nomor 7. Sebuah batu bermasa 1 kg, masa itu M. M-nya sama dengan 1 kg. Dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan itu V ya, sama dengan 10 meter per sekon. Berapa energi kinetik saat mencapai ketinggian 3 meter di atas permukaan tanah? Ketinggian itu H, H-nya sama dengan 3 meter. Ditanya adalah energi kinetik. Jadi ceritanya seperti ini. Ini ada batu dilempar dengan kecepatan ini ya, 10 meter per sekon. Dia kan nanti ke atas. Nah, yang ditanyakan energi kinetik ketika di sini di ketinggian H-nya sama dengan 3 meter. Kita misalkan ya, di ketinggian 3 meter ini keadaan kedua, kemudian di bawah tanah ini keadaan yang pertama. Maka yang V ini jadi V1, kemudian yang H yang 3 meter ini jadi H2. Maka yang ditanyakan adalah EK2 ya, EK di keadaan di atas ini. Ini tinggal pakai rumus kekalan energi, EM1 sama dengan EM2. EM itu rumusnya EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP itu rumusnya MGH, ini MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah EK2 nya yang mau dicari EK2. Tinggal kita masukkan M nya itu 1 kg, G nya 10 ya. H1 nya itu ketika masih di tanah. Kalau di tanah berarti H nya itu masih 0 ya, ini 0 ditambah setengah M nya 1
dikali dengan V1 nya itu 10 meter per second pas pertama dilempar, sama dengan M nya 1, G nya 10, H2 nya di sini sebutkan 3 meter, berarti 3 ditambah EK2 nya yang mau dicari. Ini berapapun dikali 0 berarti 0, tinggal ini ya, setengah dikali 10 kuadrat itu 100, sama dengan 10 kali 3 30 ditambah EK2. 100 dibagi 2 itu 50, sama dengan 30 ditambah EK2. Maka ini tinggal dikurangi, 50 dikurangi 30 sama dengan EK2 ya. Berarti EK2 nya 50 kurang 30 sama dengan 20 Joule. Soal nomor 8. Perhatikan beberapa hukum dalam fisika. Hukum yang berlaku pada tumbukan lenting sempurna adalah, hukum yang berlaku pada tumbukan lenting sempurna ada 2. Yang pertama itu hukum kekalahan momentum ini ya. Dan satu lagi hukum kekalahan energi kinetik. Di jawabannya 2 dan 4. Soal nomor 9. Sebuah bola bermasa 50 gram, masa itu M. M-nya sama dengan 500 gram. 500 gram itu kalau kita jadikan kilogram jadi 0,5 kilogram bagi 1000 ya. Mula-mula diam berarti V1 nya sama dengan 0. Kemudian dipukul sehingga bergerak dengan kecepatan. Kecepatan itu V. Kalau ini V1 berarti sekarang V2 nya sama dengan 20 meter per sekon. Jika waktu kontak pemukul dengan bola 0,1 sekon, waktu itu delta T ya, waktu kontak sama dengan 0,1 sekon, maka besar gaya kontak pemukul dengan bola ditanya adalah besar gaya itu F. Nah ini tinggal pakai rumus rumus impuls dan momentum ya. I itu impuls sama dengan perubahan momentum. I nya ini rumusnya F dikali delta T sama dengan momentum itu rumusnya M dikali V. Berarti kalau delta M dikali V2 dikurangi M dikali V1. F nya mau kita cari, delta T nya udah ada 0,1, M nya 0,5, V2 nya 20 dikurangi 0,5, V1 nya 0. Berarti F dikali 0,1 sama dengan 0,5 dikali 20, 0,5 kali 0 berarti 0 ya. Maka hasilnya tinggal ini aja. Nah ini bisa dicoret nih, ada 0, di depan, 0, di depan boleh dicoret. Berarti tinggal F sama dengan ini kali 1 ya, nggak usah ditulis lagi. 5 kali 20 sama dengan 100 Newton. Jadi jawabannya yang C. Soal yang selanjutnya, soal nomor 10. Perhatikan grafik simpangan terhadap waktu sebuah pegas yang digantung vertikal berikut ini. Tentukan persamaan simpangan. Tanya adalah persamaan simpangan Y, yaitu rumusnya sama dengan A sin omega T. A nya ini amplitudo. Amplitudonya itu tinggal kita lihat dari sini yang paling tinggi berapa puncaknya. Puncaknya ini 20 cm ya. Berarti A nya itu sama dengan 20 cm. 20 cm kalau ke meter jadi 0,2. Ini berarti yang kemungkinan jawabannya antara A sama B ya. Yang ini kemungkinan salah. Sin omega T. Omega ini kecepatan sudut ya. Omega itu rumusnya 2pi per T. T ini periode. Ini 2pi per periodenya itu, lihat di sini. Yang satu puncak, satu lembah. Waktunya itu ini 2 sekon ya. Maka ini adalah periode. Jadi periode itu waktu sampai satu puncak atau satu lembah. Atau kalau misalkan di gambar yang lain mungkin dalam bentuk lingkaran ya. Jadi periode itu waktu yang ditempuh dari satu lingkaran penuh. Ini di sini 2, berarti 2 dibagi 2 itu 1, jadi tinggal V, radian per sekon. Maka omeganya ini pi T. Maka jawabannya adalah Y sama dengan 0,2 sin pi T. Jadi jawabannya yang A.